Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ke Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang saya hormati dan saya banggakan. Melalui video ini saya mengajukan permohonan sekaligus pengaduan terkait masalah yang saya hadapi. Adapun permasalahannya seperti ini. Pada tanggal 15 Oktober 2024, saya mengantar tetangga ke salah satu dealer yang berlokasi di Padalarang, bertujuan untuk membeli sepeda motor dengan tunai. Setiba di dealer, saya dilayani seperti biasanya. Singkat cerita, proses selesai, dia yang menerima uang, katanya itu kepala bagian, menjanjikan 1 minggu unit akan dikirim. Nah, setelah itu saya pulang, dan sesampainya waktu 1 minggu unit belum dikirim. Saya mencoba menghubungi pihak dealer, tapi tidak ada kejelasan. Sampai lewat 1 hari, 2 hari, bahkan lewat seminggu lagi, jadi 2 minggu, gak ada kejelasan juga. Dan saya berangkat lagi ke dealer tersebut. Sesampainya di dealer, saya kaget, banyak kerumunan orang di situ. Setelah saya tanya, ternyata mereka lagi demo dan mengalami hal yang sama. Saya merasa jadi korban. Menurut informasi yang beredar, ternyata uang tunai yang dibayarkan oleh masing-masing konsumen itu enggak masuk kas dealer, tetapi patut diduga disalahgunakan oleh karyawan tersebut yang sebagai kepala bagian itu. Bahkan di situ Kapolsek juga turun tangan, tapi tidak mendapatkan titik temu. Beberapa jam kemudian datang dari Kapolres Cimahi, dan di situ baru seorang manajer dari perusahaan itu membuat pernyataan. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat semuanya. Pertama-tama kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh salah satu karyawan kami, di mana semua proses pembayaran transaksi pembelian sepeda motor itu dilakukan oleh oknum AG, diarahkan ke rekening pribadinya. Sedangkan di Amarta sendiri kan wajib dibayarkan secara total sebetulnya, gitu ya Pak ya. Atas ketidaknyamanan tersebut, kami dari perusahaan bersedia bertanggung jawab yang akan nanti diberikan setelah pendalaman kasus ini selesai, atau selambat-lambatnya 31 Desember 2024. Untuk tanggung jawab ini akan didiskusikan secara perorangan, bukan berkelompok, mengingat kronologis dari masing-masing itu berbeda. Mohon kerjasamanya dalam proses pendalaman dan investigasi yang akan berlangsung, karena di dalam investigasi ini kami akan melakukan verifikasi bukti transaksi keuangan. Kami akan memulai investigasi sesuai kronologis waktu di mana kejadian yang paling dahulu yang akan dimulai diinvestigasi. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan semua bukti nyata transaksi keuangan untuk memudahkan kami dalam melakukan investigasi. Peran aktif kami dalam melakukan investigasi dan pemberian tanggung jawab ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kami dalam kejadian ini. Kami mohon dengan sangat untuk bekerja sama dalam menghindari tindakan
tidak kompeten lagi. Gitu. Ya, salam satu hati. Terima kasih untuk semuanya. Demikian Pak. Setelah 3 bulan, tidak ada kejelasan. Saya kembali bersama korban lainnya datang lagi ke dealer tersebut. Setibanya di dealer, malah dihadapkan dengan seorang pengacara kuasa hukum dari dealer tersebut. Kami tambah pusing dan bingung. Soalnya kami tidak mengerti hukum, dan akhirnya kami pulang sambil membawa kebingungan harus bagaimana. Nah, di situ saya berinisiatif mengadu ke Bapak Deddy Mulyadi ke Lembur Pakuan. Akhirnya saya berangkat sendirian. Singkat cerita, sampai di tempat di Lembur Pakuan, di kediamannya Bapak Deddy Mulyadi. Alhamdulillah disambut dengan baik, dan saya menunggu antrian. Setelah bagian saya antriannya, biasa ditanya-tanya dan saya memaparkan secara detail, dan akhirnya selesai. Dan di akhir kata admin itu berbicara, nah nanti tunggu saja panggilan. Nah, akhirnya saya pulang. Setelah 2 minggu dari situ belum direspon. Saya mencoba menghubungi kawan-kawan korban yang lainnya dan mengadakan pertemuan, dan akhirnya berangkat kembali ke Lembur Pakuan. Singkat cerita, nyampe di Lembur Pakuan sama dilayani dengan baik. Ngobrol-ngobrol, akhirnya selesai dan pamit untuk pulang. Nah, dari hari itu sampai sekarang masih belum direspon juga. Pada waktu itu Bapak Deddy Mulyadi belum dilantik jadi gubernur. Kalau tidak salah 2 bulan menjelang pelantikan. Sekali lagi sampai saat ini belum direspon. Nah, dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa kok belum direspon? Apakah pengaduan kami tidak nyampe ke Bapak Deddy Mulyadi, atau masalah ini bukan ranahnya Bapak Gubernur, atau bagaimana? Saya tidak paham. Kalau seandainya bukan ranahnya, saya memohon solusinya, karena saya orang awam, gak ngerti hukum, harus bagaimana kami ini untuk langkah selanjutnya. Mudah-mudahan melalui video ini bisa nyampe ke Bapak Gubernur atau pihak-pihak terkait. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau tata cara bicara yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa nyampe ke Bapak Gubernur atau pihak-pihak terkait. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.